Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib ya. Nah, untuk sekarang kita akan masuk bab baru lagi ya, yaitu tentang rasio trigonometri ya. Rasio itu bisa dikatakan perbandingan ya. Jadi perbandingan trigonometri untuk bab sekarang ya. Sebelum masuk materi, saya sampaikan dulu untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai. Untuk aspek pengetahuannya, kalian mampu menjelaskan rasio trigonometri, yaitu tentang sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen ya, pada segitiga siku-siku. Untuk capaian aspek keterampilannya itu, kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, yaitu yang meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku ya. Nah, untuk sekarang dalam bab ini kita akan banyak berhubungan dengan yang dinamakan segitiga siku-siku ya. Saya tulis dulu judulnya. Tadi itu apa? Rasio atau perbandingan ya. Perbandingan trigonometri ya. Dalam bab ini kita akan banyak berhubungan dengan yang dinamakan segitiga siku-siku ya. Bisa kita misalkan saya gambar segitiga siku-siku itu seperti ini. Misalkan ini A, ini B, ini C. Ini segitiga siku-siku. Cirinya segitiga siku-siku itu di sini ya. Ada lambang seperti ini. Nah, dalam segitiga siku-siku ini kita akan berhubungan dengan salah satu rumus. Ada yang tahu dalam segitiga siku-siku itu berhubungan dengan rumus apa? Ya. Nah, di sini kita akan berhubungan dengan Pitagoras ya. Pitagoras. Mudah-mudahan ada yang masih ingat dengan teorema Pitagoras. Nah, tapi sebelum kita ke Pitagoras, yang menjadi topik utamanya itu di sini adalah sin, cos, dan tan ya. Nah, di sini kita akan membahas sin, cos, tan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Pitagorasnya. Tapi nanti Pitagorasnya juga akan dipakai ya. Nah, di sini dalam sin, cos, tan itu ada yang dinamakan istilah bantuan ya. Kalau untuk sin itu dia demi, untuk cos itu dia sami, dan untuk tan itu dia desa. Nah, demi, sami, desa itu apa Pak? Nah, demi, sami, desa itu merupakan sebuah singkatan ya, di mana de itu dia sama dengan depan, sa itu dia sama dengan samping, dan mi itu dia sama dengan miring ya. Nah, kalau misalkan dalam sebuah segitiga siku-siku ini, misalkan ini kan titik A, B, dan C ya. Misalkan kalau kita mau mengidentifikasi mana yang menjadi samping, mana yang menjadi miring. Nah, misalkan kita diketahuinya itu alfanya itu dia di C ya. Yang menjadi alfanya itu dia di titik C. Nah, di sini alfanya itu boleh di C, boleh di A ya, kecuali di B. Di B itu dia nggak boleh karena dia sudut siku-siku ya. Nah, dari ketiga titik ini kita akan mencari nilai sin, alfa, sinus ya, kosinus, alfa, tangen, alfa. Nah, di sini sinus alfa itu bisa ditulis biasanya itu sin aja ya, sin alfa, cos itu cos alfa, dan tangen itu boleh tan aja, boleh TG alfa, itu sama aja ya. Nah, di awal tadi kita udah disebutkan bahwa untuk sin itu demi,
kos itu sami dan tan itu desa ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang menjadi titik atau sudut alfanya itu di C, untuk mengidentifikasi mana depan, mana samping, mana miring itu kita ibaratkan si alfa yang diketahuinya itu dia tuh sebagai mata. Mata. Misalkan kalau C-nya mata, berarti dia menghadapnya itu kemana? Menghadap itu. Berarti ke AB kan? Nah, AB ini yang dinamakan dengan depan. Ya. Terus untuk miringnya itu yang mana? Nah, sisi miring itu merupakan depan dari sudut siku-sikunya. Berarti kan sudut siku-sikunya itu ini ya, B. Berarti depannya itu dia mana? Untuk bukan depan ya, maksudnya itu miringnya itu. Jadi sisi miring itu dikatakan bisa dikatakan sudut miring itu dia merupakan hadapan dari B. Jadi B itu dia menghadap kemana? Berarti ke AC kan. Nah, ini yang dinamakan miring. Nah, untuk sisi yang belum diketahuinya dia dinamakan samping. Berarti sampingnya itu yang ini, BC ya. Nah, ini samping. Berarti di sini bisa kita katakan sin alfa itu kan di awal itu dikatakan demi. Berarti depan per miring. Ya. D-nya itu yang mana? Tadi itu D-nya itu yang AB. Dan Mi-nya itu dia AC. Jadi nilai sin alfanya itu adalah AB per AC. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu di awal kita udah disebutkan tadi itu apa? Rumusnya itu sami. Berarti kan samping per miring. Nah, sami. Berarti sampingnya itu yang mana? Yang tadi, yang BC kan? BC per miringnya itu berarti AC. Nah, ini yang menjadi nilai cos alfanya. Kemudian yang terakhir itu adalah tangan alfa. Tangan alfa itu tadi apa? Desa. Desa berarti depan per samping. Sama dengan depannya itu apa? AB, sampingnya itu BC. Nah, ini yang dinamakan definisi perbandingan trigonometri ya. Tapi tidak selalu sin itu AB per AC, tidak selalu cos itu BC per AC, tidak selalu tangan itu AB per BC. Nah, itu semua tergantung dari segitiga siku-sikunya yang seperti apa atau bentuknya seperti apa ya. Misalkan saya kasih contoh deh. Contoh. Misalkan segitiga siku-sikunya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan ini P, ini Q, ini R. Misalkan yang menjadi alfanya itu dia di R nih. Berarti di awal kita harus bisa mengidentifikasi dulu mana depan, mana samping, mana miring ya. Kalau misalkan si alfanya di R, berarti matanya di R nih, yang jadi matanya itu di R, berarti dia menghadap kemana? Berarti dia menghadap ke PQ ya. Berarti yang menjadi depannya itu dia PQ, ini dia menjadi depan nih. Terus untuk miringnya itu berarti dia, oh ya, sebelumnya berarti dia siku-sikunya di sini ya. Nah, jadi istilah siku-siku itu adalah dia sudutnya 90 derajat ya. Nah, tadi itu yang menjadi depannya itu dia PQ nih. Terus yang menjadi miringnya itu berarti yang mana? Miringnya itu desami. Berarti samping ini miring. Yang menjadi miringnya itu dia adalah QR ya. Miring. Berarti dia QR. Yang menjadi sampingnya itu adalah PR ya. PR samping. Seperti itu. Berarti sin alfanya itu sama dengan di awal itu tadi apa? Demi ya. Berarti depannya itu yang mana tadi? PQ per QR. Ya. Terus
Cos alfanya itu tadi apa cos itu? Sa per mi ya, samping per miring. Sampingnya itu tadi yang mana? PR per QR. Selanjutnya yang menjadi tangan alfanya itu adalah depan per samping. Depannya itu tadi yang mana? PQ dan sampingnya itu PR. Berarti kan ini sama aja, beda kan dengan yang tadi yang di awal. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap segitiga siku-siku itu tidak selalu nilai sin, cos, dan tangannya itu sama ya. Ini bisa dikatakan tergantung dari bentuk segitiganya, yaitu tergantung dari sudut alfanya dia di sebelah mana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya nanti kita akan belajar masih topik yang sepertinya, tapi kita akan masuk ke angka dan derajat ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh dengan menggunakan angka ya. Misalkan saya punya sebuah soal nih. Misalkan diketahui segitiga ABC siku-sikunya itu dia di B ya. Di B sesuai gambar. Tentukan berarti tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Kita bisa gambarkan segitiganya misalkan seperti ini. Tadi itu berarti siku-siku dia di B ya, berarti B-nya di sini, C, dan ini. Misalkan alfanya itu dia di sini nih. Misalkan ini 4, ini 3. Hal yang pertama dalam kita mengerjakan soal trigonometri ini, kita identifikasi dulu mana dia yang menjadi depannya, mana dia yang menjadi samping, dan mana dia yang menjadi miring ya. Depannya itu kira-kira mana dia? Berarti kan matanya di A nih, berarti yang menjadi depannya itu adalah 3. Miringnya dia belum diketahui ini, sampingnya berarti dia 4. Nah, suruhannya adalah tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa ya. Berarti sin itu dia apa tadi? Depan per miring. Cos alfa itu apa? Dia tadi itu samping per miring, dan tangan alfa itu adalah depan per samping. Sebelum kita ke sini, kita harus mencari dulu teorema Pitagorasnya ya. Nah, di sini kita benar-benar menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ada yang masih ingat dalilnya itu seperti apa? Nah, di sini itu kita akan mencari yang miringnya karena belum diketahui. Samping, ini sampingnya itu tadi itu 4 ya. Nah, miringnya yang belum diketahui. Nah, di sini dalam mencari teorema Pitagoras itu ada yang mengatakan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, benar itu, tapi di sini kurang tepat karena di sini itu belum tentu si segitiganya itu ABC, dan letak alfanya itu belum tentu juga di A seperti ini. Jadi itu tergantung dari segitiganya yang udah saya bilang tadi ya. Nah, di sini kasusnya itu kita akan mencari sisi miringnya. Berarti dalam mencari sisi miringnya itu adalah berarti kan ini AC nih yang dicari. Berarti AC kuadrat
sama dengan AB kuadrat ditambah akar BC kuadrat ya. Nah, bisa dikatakan bahwa untuk mencari sisi miring itu merupakan jumlah dari kuadrat sisi lainnya ya. Berarti AC kuadrat belum diketahui kan, berarti AB kuadratnya itu berapa? AB itu 4 kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti BC itu tadi berapa? 3 ya, 3 kuadrat. Berarti sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. Berarti sama dengan 25. Akar 20 AC kuadrat itu sama dengan 25. Berarti AC sama dengan akar 25. Berarti AC-nya itu sama dengan 5 ya. Nah, di sini udah diketahui nih. Berarti yang menjadi sisi miring itu dia itu 5 ya. Berarti di sini kita bisa masukkan nilai sin alfanya itu adalah depan per miring sama dengan, berarti depannya itu dia 3, miringnya berarti tadi itu berapa? 5 ya. Selanjutnya cos alfa samping per miring, berarti sampingnya itu 4, miringnya itu 5. Sekarang tan alfa berarti depan per samping, depannya berarti 3, sampingnya berarti 4. Udah ketemu. Tapi misalkan kalau nanti yang ditanyakannya itu desimal, nah itu tergantung kebutuhan. Nah di sini bisa kita operasikan 3 per 5, berarti dia bisa 0,6. Desimalnya 4 per 5 berarti 0,8. 3 per 4 berarti 0,75. Nah ini bisa pecahan biasa atau pecahan atau desimal ya, bisa pecahan biasa atau desimal ya, itu tergantung dari kebutuhan. Oke, bisa dipahami ya dalam mencari suatu sisi, yaitu dari tadi Pitagoras itu bisa dikatakan tadi kan udah ketemu nih, dalam mencari sisi miringnya itu adalah misalkan dari soal ini adalah 5. Nah, berarti misalkan nanti kalau kalian ada yang dinamakan dengan triple Pitagoras. Kalau misalkan kalian udah hafal Pitagoras itu, misalkan kan yang tadi itu kan 3, 4, 5. Nah, itu dinamakan bilangan triple Pitagoras. Atau ada juga triple Pitagoras itu bisa kelipatan ya, bisa 6, 8, 10. Nah, misalkan kalau kalian belum ngerti dengan yang triple Pitagoras, bisa dicarinya itu yang seperti ini, yaitu untuk mencari sebuah sisi itu, kalau misalkan mencari sisi miring, yaitu adalah mencari sisi miring itu adalah jumlah dari kuadrat sisi lainnya, 2 buah kuadrat dari sisi lainnya, 2 bilangan kuadrat dari sisi lainnya ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya contoh 2 nih supaya kalian lebih ngerti. Misalkan yang ini contoh 2 ya. Misalkan segitiganya itu seperti ini. Misalkan ini A, ini B, ini C ya. Misalkan alfanya itu dari sini nih, alfanya. Misalkan ini 1, ini 2. Suruhannya sama. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa ya. Kita identifikasi dulu yang pertama seperti biasa. Yang menjadi depannya itu adalah, nah dari sini kalau misalkan kalian bingung, segitiga yang kalian bisa putar. Tapi kalau misalkan kalian udah hafal, bisa langsung aja. Berarti di sini yang menjadi siku-sikunya di sini ya. Nah, alfanya itu dia di A, berarti dia menghadap yang menjadi depannya itu yang mana? Berarti yang 1 ya. Sampingnya itu yang mana? Belum diketahui. Yang menjadi miringnya itu adalah 2 ya. Nah, selanjutnya
Untuk mencari salah satu sisi, kalau kedua sisi yang udah diketahui, berarti tinggal kita masukkan seperti rumus yang tadi. Berarti di sini itu AC kuadrat sama dengan akar AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, ya. Berarti di sini nih AC kuadratnya udah diketahui kan? AC-nya itu berarti dia 2 kuadrat nih. AB-nya yang belum diketahui. BC-nya diketahui belum? Udah ya. BC-nya itu 1, berarti 1 kuadrat. Di sini kita bisa pindah ruaskan yang menjadi ini AB kuadrat tetap sama dengan 2 kuadrat ya. Berarti jadi 4 ditambah 1 kuadrat 1. Berarti yang menjadi satunya itu dia berarti pindah ruas ya. Sorry. Satunya itu pindah ruas. 4 dikurang 1. AB kuadratnya itu adalah akar AB kuadratnya itu adalah 3. Berarti AB-nya itu adalah akar 3. Berarti nilai dari cos sin dulu ya. Sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa itu sama dengan depan per miring, samping per miring, dan depan per samping. Udah ketemu nih sekarang AB-nya itu adalah akar 3. Berarti tinggal kita masukkan depan per miring. Berarti depannya itu adalah 1, miringnya itu adalah 2. Sampingnya itu berarti dia akar 3 per samping per miring. Berarti 2 ya. Terus depan per samping, berarti depannya 1, sampingnya akar 3. Nah, kalau kalian menemukan yang seperti ini, 1/2 kan udah gak bisa gimana-gimanain lagi ya. Berarti nih kalau kalian misalkan ketemu yang ada akar seperti ini, kalian bisa langsung tuliskan 1/2 akar 3 ya. Ini dari mana? Ini kan rasional ya. Kalau kalian ketemu akar rasional, kalian bisa tulis seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian menjawabnya itu koma, nah itu kalian akan dicurigai memakai kalkulator. Tapi dalam soal ini kalian tidak perlu memakai kalkulator, cukup lakukan yang seperti ini saja ya. Kalau misalkan yang terakhir ini 1 per akar 3, berarti kalian bisa tuliskan 1/3 akar 3. Seperti ini saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk yang terakhir, kalau misalkan kalian sudah paham sin alfa, terus cos alfa, dan tangen alfa. Tadi kan sin alfa itu adalah depan per miring. Cos itu adalah samping per miring. Tan itu adalah depan per samping. Setelah di awal, tadi kan di awal itu disebutkan bahwa ada yang namanya itu kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, kalau di sini sin itu tidak berpasangan dengan sekan ya, tetapi sin itu dia pasangannya itu dengan kosekan. Nah, kosekan itu adalah kebalikan dari nilai dari kosekan dulu ya. Nilai dari kosekan itu adalah 1 per sin. Sekan itu adalah 1 per cos. Dan kotangen itu adalah 1 per tangen ya. Nah, di sini karena dia kebalikan dan nilainya itu 1 per sin, berarti nilai kosekannya itu adalah dia kebalikan dari
sin ya. Berarti kebalikannya itu adalah 1/sin itu sama dengan mi per de ya. Mi itu kan miring ya, depan itu de itu depan ya. Begitu juga dengan 1/cos dari sekan alfa itu berarti kebalikannya dari cos, berarti dia mi per sa ya. Yang selanjutnya itu adalah kalau kotangan 1/tangan berarti dia kebalikan dari tangannya, berarti sa per de ya. Nah, di sini ini merupakan rumus ya. Nah, ini kalian harus hafal bahwa sin itu dia pasangannya dengan kosekan, cos itu dia pasangannya itu dengan sekan, dan tang itu dia pasangannya itu dengan kotangan. Biasanya yang suka ketukar itu adalah sin dan cos ya, pasangannya itu. Biasanya kalau tan dan kotangan itu dia nggak kebalik karena hafal ya. Nah, yang ini harus dihafalkan, yang sin pasangannya dengan kosekan dan cos itu pasangannya dengan sekan ya. Nah, di sini perbandingannya bisa kita tuliskan bahwa depan per mi itu adalah y per r dan sa. Dan untuk samping per miring itu dia x per r. Dan untuk depan per samping itu dia adalah y per x ya. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti kita gampang tinggal bolak-balikannya. Berarti kalau mi per depan berarti adalah dia r per y ya. Kalau mi per samping, miring per samping berarti dia r per x, dan samping per depan berarti dia x per y ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materi sekarang sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.